Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajma'in. Baiklah, kita persilakan Pak Agus. Tafadhal Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Dahrial, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kondisinya seperti dijelaskan Pak Dahrial, masih pandemi. Ya alhamdulillah, gejalanya tidak sefatal waktu saya dulu kena varian Delta. Omikron ini seperti flu biasa. Jadi yang ada demam ya, tapi tidak seberat dulu, ada flu, ada semacam flu gitu. Alhamdulillah 3-4 hari bisa pulih kembali. Tapi ya mudah-mudahan semuanya kita dilindungi Allah, karena siapa tahu ada komorbid. Nah itu yang bahaya, kalau ada komorbid itu bisa jadi fatal. Dan ada 2 orang teman memang tidak bisa bertahan dikarenakan punya komorbid yang berat, satunya ginjal, satunya stroke, terus kena Omikron ya tidak bisa bertahan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita. Saya coba share dulu materinya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita tentang hadis. Kita punya 1 batch 5 seri untuk berbicara tentang hadis dalam berbagai sudut pandang. Mudah-mudahan dalam 5 seri ini kita akan mendapatkan gambaran yang komprehensif dan holistik terkait dengan posisi hadis sebagai sumber hukum yang kedua di dalam Islam. Kita akan bicara secara seperti biasa, secara akademik dengan berbagai data-data, sumber-sumber dan analisa-analisa secara ilmiah untuk memberikan gambaran kepada kita. Jadi jangan sampai ada kemudian yang berpendapat bahwa ini suka dan tidak suka, bukan di situ suasananya atau kondisinya, tetapi kita akan bicara secara analitik, secara keilmuan terkait dengan hadis. Dalam seri ini kita akan mencoba memperbandingkan dengan Al-Qur'an. Ada kawan yang bertanya, lu hadis kok dibandingkan dengan Al-Qur'an, begitu kan? Apakah ini dipertentangkan? Bukan, saya bilang. Bukan kita mempertentangkan antara hadis dengan Al-Quran, tetapi melakukan kajian dan membuat perbandingan secara diametral. Hasilnya bisa saja sama atau bisa ada sebagian berbeda. Itu nanti akan kita lihat pada proses analisanya. Tetapi ini kita perlukan dikarenakan seringkali kita mendengarkan kajian-kajian, ceramah, penyampaian ya tentang ilmu keislaman yang tidak proporsional di dalam mengambil sumber hukumnya. Banyak di antara kita lebih suka mengambil sumber hukum hadis dan kemudian seringkali melupakan Al-Quran. Nah itu yang sebetulnya saya coba tempatkan pada proporsi yang seharusnya, bahwa di dalam Islam sesungguhnya adalah Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang pertama dan hadis adalah sumber hukum yang kedua. Ya, kita sudah membahas ini di episode yang lalu ketika berbicara tentang sejarah penulisan hadis. Ya, di sesi yang lalu kita mencoba membuka kajian kita terkait dengan hadis ini dengan mengkaji sejarahnya. Bagaimana proses penulisan hadis itu di zaman Rasulullah? Kita sudah mendapat kesimpulannya bahwa Rasulullah melarang penulisan hadis dikarenakan takut merancukan wahyu Al-Quran yang sedang dikodifikasikan, sedang turun selama masa kerasulan itu. Yang Rasulullah mengkodifikasikan dan meminta kepada sejumlah sahabat untuk menuliskan Al-Quran. Nah, selain wahyu Al-Quran, kata Rasulullah, hapuskan yang dari aku. Kata-kata apapun yang dari aku selain Al-Quran dihapuskan. Kalau sudah terlanjur ditulis, dihapuskan, boleh dihafalkan, boleh disampaikan secara lisan. Ya, itu di zaman Rasulullah. Berlanjut sampai ke zaman Khulafaur Rasyidin.
mulai dari Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ternyata juga prosesnya sama. Di zaman itu masih terpaku kepada bagaimana mengkodifikasi atau mengamankan warisan Nabi yang paling utama, yaitu Al-Quran. Sehingga sampai di Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan, baru terjadi kodifikasi dan muncullah Mushaf Utsmani. Nah, sampai dengan Khulafaur Rasyidin itu ternyata memang penulisan hadis belum menjadi prioritas. Barulah muncul setelah zaman sahabat, ya, di zamannya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu semakin muncul karya-karya yang merujuk dan kemudian menulis hadis-hadis. Dimulai dari zamannya mazhab yang tertua, ada 4 mazhab yang kita kenal, ya. Yang tertua adalah mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah itu hidup 80 tahun atau lahir di tahun 80 Hijriah. Artinya 80 tahun kemudian sejak zaman Nabi barulah muncul mazhab Imam Hanafi atau mazhab Hanafi itu. Nah, di sana Imam Abu Hanifah mengutip sejumlah hadis untuk menjelaskan ilmu fikih, ya, kaidah-kaidahnya dan sebagainya terkait dengan berbagai hal yang perlu dijelaskan yang belum ada atau tidak tercantum di dalam Al-Quran, mengacu kepada sunnah Nabi. 80 tahun setelah hijrahnya Nabi baru terlahirlah beliau. Beliau menggunakan hadis-hadis tetapi tidak memiliki karya tulis. Hadis-hadis di zamannya Imam Abu Hanifah itu baru ditulis oleh murid-muridnya. Jadi beliau meskipun meriwayatkan banyak hadis, tetapi tidak menulis sendiri, melainkan diriwayatkan atau ditulis oleh para muridnya. Kemudian di mazhab yang kedua, mazhab Maliki, ya, Imam Malik bin Anas yang hidup di Madinah, itu lahir 10 tahun kemudian. Kalau Imam Abu Hanifah ada di Irak, lahir di Kufah, kemudian wafat di Baghdad. Kalau Imam Malik ini lahir di Madinah dan wafat di Madinah, dan beliau menyampaikan syiarnya itu di sekitar Madinah itu. Nah, beliau lahir tahun 90 Hijriah, jadi lebih kemudian lagi. Nah, di zamannya Imam Malik ini muncullah karya beliau, ya, yang ditulis oleh beliau sendiri, Al-Muwatta itu. Di sana beliau mengutip sejumlah hadis untuk menjelaskan tentang ilmu fikih yang beliau ajarkan. Tetapi beliau belum melakukan kodifikasi terhadap hadis-hadis itu. Cuma dikutip saja untuk memperjelas apa yang ingin beliau sampaikan. Kemudian 150 tahun kemudian dari hijrah Nabi, jadi ada generasi yang berbeda lagi dari Imam Malik di tahun 90 ke Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. 150 tahun setelah hijrahnya Nabi barulah lahir mazhab yang ketiga, tetapi yang terbesar banyak diikuti, yaitu mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, beliau juga mengutip hadis-hadis di dalam karya-karyanya. Disambung lagi oleh muridnya, yaitu Imam Hambali yang lahir tahun 164 Hijriah. Nah, sampai di sini, ini adalah kalangan tabi'in namanya, generasi sesudah sahabat. Ternyata hadis itu belum dikodifikasi. Kodifikasi hadis dan kemudian kriterianya diterapkan dengan ilmu hadis dan kemudian dituliskan dalam buku yang sistematis, terstruktur, itu baru di generasi berikutnya lagi. Di generasi sekitar 200 tahun setelah hijrahnya Nabi. Di sana muncullah yang tertua adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir 190 ya. Kemudian muncul lagi Imam Muslim, ya. Dan seterusnya kita sudah membahas yang terkait dengan munculnya kitab hadis yang sebagai kita. Jadi muncullah 6 buku yang menjadi rujukan bagi umat Islam sampai sekarang ke era modern ini, dengan urutan kesahihan atau urutan kualitas yang diklasifikasikan oleh para ulama. Yang pertama adalah Sahih Bukhari, karya Imam Bukhari. Beliau hidup di 194 sampai 256 Hijriah.
ada 7 ribuan hadis. Yang kedua, grade-nya adalah Sahih Muslim. Ini muridnya Imam Bukhari. Sama di 200-an tahun sesudah hijrah Nabi. Kemudian ada Sunan Nasa'i, kemudian ada Sunan Abu Dawud, ada Sunan At-Tirmidzi, dan kemudian ada Sunan Ibnu Majah. Ya, kita sudah membahas sampai di sini di episode yang lalu. Saya ingin menyambungkan kajiannya bahwa kitab-kitab hadis yang disusun, ditulis secara sistematis, secara terstruktur, itu munculnya adalah di 200 tahunan sesudah zamannya Nabi. Sebelum itu disampaikan secara lisan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajiannya untuk melihat bagaimana posisi hadis dengan Al-Quran itu. Maka saya selalu merujuk awal itu kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama. Jadi setiap kali kita membangun hujah, membangun argumentasi, itu yang terbaik adalah merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu. Di dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah menunjukkan kepada kita hierarki, ya, bagaimana kita mengambil sumber hukum di dalam Islam ini. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Jadi ada levelnya, itu grade-nya, hierarkinya ada 3. Ambil atau taati sumber hukum dari Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua dari Rasul adalah Sunnah. Dan yang ketiga adalah pendapat ulil amri atau ulama yang ahli di bidangnya di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah grade-nya ke Al-Quran dan kepada Rasul atau Sunnah. Karena di kalangan ulil amri bisa terjadi perbedaan itu. Buktinya ada 4 mazhab misalnya. Imam Abu Hanifah bisa berbeda dengan Imam Malik, bisa berbeda dengan Imam Syafi'i, bisa berbeda dengan Imam Hambali, atau bahkan ulama-ulama yang lain. Itu biasa saja. Al-Quran sudah mengindikasikan boleh jadi pendapat-pendapat ulama, pendapat ulil amri terhadap sunnah Rasul dan terhadap Al-Quran itu bisa berbeda. Kalau terjadi perbedaan, maka jangan kemana-mana, rujuklah kembali kepada Al-Quran dan sunnah itu. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, nah jika masih ada perbedaan, maka kembali kepada Al-Quran. Kalau masih ada perbedaan lagi, kembali pada hari kemudian katanya. Artinya tanggung jawab nanti di pengadilan akhirat. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik takwilnya, lebih baik akibatnya. Jadi Al-Quran sudah memberikan koridor, memberikan metodologinya untuk membangun sebuah kefahaman secara sistematis, secara terstruktur. Nah itu sudah ditunjukkan oleh Al-Quran Al-Karim. Nah, kemudian Rasulullah kemudian memberikan gambaran juga warisan, kata Nabi. Aku tinggalkan 2 perkara untukmu sekalian, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegangan kepada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasul. Diriwayatkan oleh Imam Malik. Ditambahi lagi, bukan cuma Al-Quran dan sunnah, melainkan dalam hadis juga dijelaskan, tidak bertentangan, ya sama orientasinya dengan Al-Quran, bahwa boleh berijtihad. Ulil amri di sini digambarkan ketika seorang hakim membuat keputusan, apabila dia berijtihad dan benar, maka dia mendapat 2 pahala, dan apabila salah, maka dia mendapat 1 pahala. Jadi Rasulullah memberikan gambaran lebih jauh tentang ijtihad itu. Boleh berijtihad. Bahkan di hadis yang lain digambarkan ijtihad itu dibenarkan oleh Rasulullah, bahkan dimotivasikan untuk dilakukan ketika terjadi kondisi tertentu yang membutuhkan ijtihad.
misalnya digambarkan seorang sahabat mau bertugas di kawasan Yaman, Rasulullah kemudian mengajak dialog. Bagaimana engkau akan memutuskan hukum kepada suatu masalah yang memerlukan ketetapan hukum? Mu'adz bin Jabal menjawab, saya akan menetapkan hukum berlandaskan pada Al-Quran. Ya. Jadi ngikuti petunjuk tadi dalam surat An-Nisa 59. Kemudian Rasul melanjutkan, seandainya tidak kamu temukan ketetapannya di dalam Al-Quran. Mu'adz menjawab, saya akan tetapkan berdasar sunnah, contoh dari Rasulullah. Rasul melanjutkan lagi pertanyaannya, apabila tidak juga engkau temukan ketetapannya dalam Al-Quran dan sunnah, belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah, Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyimpulkan ya yang sudah kita kaji itu sekaligus untuk melandasi apa yang akan kita lakukan kajiannya pada kesempatan kali ini ya, kesimpulan hukumnya. Satu, Al-Quran itu memuat petunjuk yang bersifat mendasar dan ideal terhadap berbagai permasalahan hukum ya, hablum minan nas, itu hubungan terkait dengan manusia, banyak sekali hal-hal yang harus ditata terkait dengan hubungan kemanusiaan. Ada di bidang peribadatan bisa ada hubungan kemanusiaan, di politik, di ekonomi, di segala macam. Itu Al-Quran memberikan petunjuk yang bersifat ideal, mendasar dan ideal. Atau hablum minallah, peribadatan tertentu. Nah, Al-Quran kemudian menggambarkan petunjuknya itu ada yang bersifat muhkamat, hukum-hukum yang jelas, tetapi ada yang bersifat mutasyabihat, yang perlu kajian-kajian yang mendalam. Ya, nanti kita bahas di bagian berikutnya. Saya cuma ingin membangun kesimpulan dulu untuk melandasi kajian kita di hari ini. Al-Quran berisi petunjuk yang mendasar dan ideal. Yang kedua, Rasulullah kemudian berusaha menjelaskan kepada umat melalui sunnah. Firman Allah yang menjadi risalah ini dijelaskan oleh Rasulullah dengan contoh-contoh yang disebut sebagai sunnah. Tetapi menariknya melarang menuliskan di zamannya. Bahkan kalau sudah ditulis diperintahkan untuk menghapuskan. Sehingga terjadi perbedaan pemahaman atas sunnah Nabi di kalangan para sahabat pun. Dan memunculkan hadis yang berbeda-beda. Kita di episode yang lalu sudah membahas perbedaan antara sunnah dengan hadis. Sunnah adalah keteladanan Rasul. Bisa bersifat ucapan, bisa bersifat perbuatan, bisa bersifat penegasan-penegasan tertentu, ya, bahkan mungkin apa yang dilihat oleh sahabat yang terjadi pada Rasul itu bisa diceritakan sebagai sebuah hadis. Sunnah adalah keteladanan, fakta yang dilakukan oleh Nabi. Tapi hadis adalah berita tentang sunnah yang diceritakan oleh para periwayat. Seorang sahabat melihat Nabi sedang sholat, kemudian bercerita, cara sholatnya Nabi itu begini. Itu sahabat A. Sahabat B kemudian juga bercerita, aku juga melihat Nabi sholat di waktu yang lain. Begini caranya. Ada sahabat C, aku juga melihat di waktu yang lain lagi. Begini caranya Nabi sholat. Nah, dalam sebuah hadis diceritakan Nabi cuma mengatakan, Shollu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Di waktu yang berbeda, bisa berbeda-beda kesimpulannya, dan bisa berbeda, kemudian menghasilkan hadis yang berbeda dari jalur periwayatan yang berbeda. Ya, ini muncul konsekuensi seperti ini. Yang ketiga, sebagai konsekuensinya, Rasulullah lantas membolehkan ijtihad terhadap berbagai permasalahan yang belum dicontohkan di zaman beliau masih hidup. Jadi, memang ini sebuah konsekuensi logis bahwa di dalam Islam itu ada 3 hierarki itu. Idealnya mengikuti Al-Quran. Penjelasannya ada di sunnah Rasul.
diceritakan oleh para perawi sunnah itu menjadi sebuah hadis yang ternyata bisa memunculkan interpretasi yang berbeda-beda, dan kemudian semakin jauh generasinya dari Nabi, itu bisa semakin muncul interpretasi yang berbeda karena banyak hal, termasuk dikarenakan di era yang berbeda, kondisinya berbeda, peradaban berbeda, muncul masalah yang berbeda, bukti-bukti yang berbeda, dan seterusnya. Maka ijtihad itu adalah sebuah konsekuensi logis, dan itu diperbolehkan oleh Allah dan Rasul di Al-Quran maupun oleh Rasulullah, yang kemudian dibuktikan lewat hadis-hadis yang sampai kepada kita. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita coba masuk lebih dalam sekarang. Al-Quran adalah sumber ideal. Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat hukum yang jelas, yang tidak butuh penjelasan yang mendetail dan mendalam, karena sudah sangat jelas. Misalnya, contoh ayat hukum itu, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Itu jelas sekali bahwa kita diperintahkan untuk sholat. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Itu jelas sekali, ya. Meskipun nanti ada tata cara detailnya untuk menyampaikan atau untuk menjalankan itu yang diaturnya, dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi perintah tentang itu sebagai sumber hukum ideal itu sudah muncul di Al-Quran dengan sangat gamblang. Perintah untuk bermuamalah, berbisnis dengan cara mencatat jika itu terjadi transaksi yang tidak tunai misalnya. Itu jelas, perintah-perintahnya di dalam Al-Quran jelas. Itulah bagian dari yang disebut ayat-ayat muhkamat, tentang haji, tentang puasa, ya, dan sebagainya. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Sedangkan ayat-ayat lainnya adalah ayat mutasyabihat, ayat yang samar, butuh pendalaman-pendalaman. Banyak sekali, nanti kita tunjukkan di bagian berikutnya. Ayat-ayat mutasyabihat itu bisa memunculkan beda interpretasi. Dan perlu dilakukan kajian secara holistik, secara komprehensif, agar semakin utuh pemahamannya. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, sudah punya niat tidak baik, mereka biasanya mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat. Ayatnya samar, kemudian bisa ditrik, bisa dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang hatinya tidak jujur, tidak ikhlas, tidak taat, dan seterusnya, mencari-cari takwilnya, kata ayat ini nanti. Dia cuma mengambil sebagian ayat, padahal ayat mutasyabihat itu ada penjelasannya di ayat yang berbeda. Orang yang condong pada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat darinya untuk menimbulkan fitnah. Ini yang terjadi. Ayat mutasyabihat dalam bidang politik misalnya, wah, itu bisa bertengkar tuh. Kontestan A dengan kontestan B dalam pilkada, di dalam pilpres misalnya gitu ya. Itu bisa terjadi sama-sama menggunakan ayat mutasyabihat yang sesungguhnya tidak bertentangan, tetapi sana mengambil yang berkepentingan, sini ngambil yang ada kepentingannya juga, kemudian diadu untuk membenarkan dirinya. Itu menjadi fitnah. Mencari-cari takwilnya, dicocok-cocokkan. Itu adalah masalah yang sering muncul di kalangan kita, sama-sama mengambil ayat untuk ya diadu, padahal mereka tidak mengambil pemahaman yang utuh. Yang seharusnya itu tidak terjadi kalau kita mengambil semua ayat itu dan membangun kesimpulan secara komprehensif. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Ya, artinya secara menyeluruh Al-Quran harus dipahami, tidak boleh diambil sebagian-sebagian. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Artinya jangan diambil sebagian. Ayat-ayat itu dari Allah semua, jangan diadu, dikontradiksikan, dan seterusnya, tetapi difahami secara utuh, secara holistik.
dan tidak dapat mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang berakal, yang disebut ulul albab. Jadi ayat ini menggambarkan Al-Quran sebagai sumber hukum yang ideal, tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan hikmah yang utuh, yang holistik, yang ideal, dan komprehensif dari dalamnya. Nah, maka kita mencoba mengambil sebetulnya pokok-pokok pikiran Al-Quran itu seperti apa. Kenapa saya bahas ini? Kaitannya adalah kita sedang akan membandingkan nih Al-Quran sebagai petunjuk ideal dan hadis sebagai sumber hukum kedua, itu kita coba perbandingkan secara diametral, meskipun tidak harus bertentangan. Tetapi kita akan mengambil pemahaman, oh kitab suci Al-Quran begini, Al-Hadis itu begini, nah kemudian kita akan membangun analisanya dan kesimpulannya sehingga menjadi proporsional. Oke. Pokok-pokok Al-Quran. Jumlah ayat di dalam Al-Quran itu ada 6.236 ayat. Yang paling banyak apa yang dibahas adalah masalah ketauhidan. Lebih dari 3.000 ayat yang berbicara tentang Allah. Jadi kira-kira separuh dari isi Al-Quran itu bercerita tentang Allah. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Berkuasa, Allah meliputi segalanya, jagat raya dan segala peristiwa di dalamnya diliputi Allah. Allah berjarak yang tidak ada jaraknya, lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Kemanapun kalian menghadap, kalian berhadapan dengan Allah. Allah itu Al-Ahad, Al-Wahid, dan seterusnya, Asma'ul Husna. Pokoknya ada ribuan ayat yang bercerita tentang Allah, memperkenalkan umat manusia ini kepada Allah, Tuhan satu-satunya yang menguasai, menciptakan jagat raya, menguasainya, memeliharanya, bahkan satu ketika akan melenyapkannya kembali kepada Allah. Inilah poin yang paling mendasar dari Al-Quran atau bahkan dari Islam. Ya, diturunkan risalahnya sejak zamannya Nabi Ibrahim, diwariskan kepada keturunan Ibrahim, kepada Ishak, kepada Yakub dan seterusnya, nabi-nabi Bani Israel, Nabi Musa, nanti ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Isa. Itu semua adalah mengajarkan ketauhidan. Ini menjadi poin yang tidak terbantahkan dan menjadi pondasi dari agama Islam. Agama berserah diri hanya kepada Allah. Sampai kepada Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad, keturunan Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Jadi putranya dua, Nabi Ishak, melahirkan keturunan nabi-nabi yang ada di Bani Israel sampai Nabi Isa. Di putra yang lainnya, Nabi Ismail, sekian generasi kemudian memunculkanlah Nabi Muhammad yang ada di Mekah. Nah, semuanya ini mewariskan ketauhidan. Sehingga menjadi sangat logis dan wajar ketika Al-Quran pun sebagai risalah terakhir yang menyempurnakan risalah Ibrahim itu, isinya sesungguhnya adalah sebuah risalah yang membawa kita kepada penyerahan diri secara total kepada Allah, Tuhan satu-satunya yang menguasai seluruh alam semesta ini. Jadi itu poin penting di dalam Al-Quran. Nah, selebihnya itu saya menyebutnya sebagai kembangan. Kembangan atau pelengkap atau cara atau media untuk apa? Untuk membangun ketauhidan. Seluruh aktivitas kita di dalam agama ini sesungguhnya adalah untuk menegaskan syahadat kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sejak kita memasuki agama ini, baik karena keturunan atau karena kemudian kita mu'alaf masuk ke dalam agama ini, poin pentingnya adalah sebuah kesaksian dan sebuah orientasi. La ilaha illallah. Tidak ada semua ini. Yang ada cuman Allah semata. Awalnya begitu, penutupnya, akhir kehidupan kita diharapkan juga sebuah kesaksian
La ilaha illallah. Jadi sesungguhnya seluruh proses keagamaan kita adalah proses syahadat, proses kesaksian untuk bertauhid, berserah diri hanya kepada Allah. Itulah sebabnya Islam disebut sebagai agama berserah diri. Islam, aslam, salam, ya, berserah diri dalam kedamaian, dalam keikhlasan, dalam ketaatan. Itu adalah makna Islam. Maka kalau kita memahaminya secara utuh begini, kita mendapatkan poin di situ bahwa sesungguhnya inti dari pelajaran Islam adalah tauhid, untuk berserah diri kepada Allah. Selebihnya itu adalah cara untuk bertauhid kepada Allah. Secara hierarki jumlah ayat itu tergambarkan separuh lebih atau kurang lebih separuh dari isi Al-Quran berisi ketauhidan. Yang kedua, ratusan ayat, sekitar 800 ayat, itu berisi ilmu pengetahuan alam, bicara tentang jagat raya, ciptaan Allah di seluruh penjuru alam semesta ini, yang ternyata itu mengarahkan kita kepada mengagungkan Allah. Jadi kembali kepada proses ketauhidan sesungguhnya. Keilmuan di dalam Islam bukan untuk keilmuan itu sendiri, tetapi menjadi sebuah jalan untuk membangun keimanan, keyakinan, kekaguman, keterpesonaan, ketakjuban terhadap zat tunggal yang menguasai seluruh jagat raya, yang menjadi sesembahan kita semua, Rabbul Alamin. Dua, tentang alam semesta. Yang ketiga, fikih peribadatan. Sekitar 150 ayat. Itu bercerita tentang tata cara, perintah-perintah ibadah mahdhuf, perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah termasuk berzikir, perintah segala macam, perintah ibadah-ibadah. Yang ternyata jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya cuma 150 ayat. Ya, seluruh ayat fikih itu kalau dikumpulkan cuma sekitar 150 ayat. Kalah dengan ayat-ayat ilmu pengetahuan yang 800-an ayat dan jauh di bawah ayat-ayat ketauhidan. Sekali lagi, peribadatan itu sesungguhnya bukan tujuan, bukan substansi agama ini. Ini adalah media. Cara untuk apa? Untuk mendapatkan ketauhidan. Sholat kita adalah untuk bertauhid kepada Allah. Puasa kita juga membangun ketauhidan kepada Allah, la'allakum tattaqun. Zakat kita juga untuk merendahkan rasa kepemilikan kita terhadap dunia ini, terhadap harta benda dan seterusnya, bahkan empati, menolong orang, meniru sifat-sifat Allah yang dermawan, maha pemurah dan seterusnya. Haji kita adalah untuk belajar berserah diri dalam kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, pengorbanan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kembali lagi, ini sebuah hierarki yang sangat menarik yang diceritakan Al-Quran. Puncak dari beragama kita adalah tauhid. Pondasinya juga tauhid. Pondasinya tauhid, puncaknya adalah tauhid. Di dalamnya itu terdapat berbagai macam tata cara, ya, syariat, dan ilmu pengetahuan yang mengarahkan kita untuk bertauhid. Selebihnya dari ayat-ayat di tiga kelompok ini adalah ayat-ayat sejarah yang juga membangun ketauhidan, mengarahkan kepada Allah, bahwa konsekuensi dari orang-orang jahat itu begini, dari orang-orang yang baik itu begini, dan seterusnya, itu kembali kepada Allah. Akhlak itu juga membangun arahnya kepada ketauhidan. Bahkan tasawuf itu dibangun berdasarkan akhlakul karimah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya kembali kepada ketauhidan. Allah, 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 la ilaha illallah. Kegiatan sosial, politik, ekonomi, muamalah, ya, yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang terserak-serak dalam banyak ayat, itu sesungguhnya kembali lagi ujungnya adalah lillahi ta'ala. Semuanya untuk Allah, kembali kepada Allah. Jadi poin penting, pokok pikiran Al-Quran sesungguhnya adalah ketauhidan. Ya, ini penting saya sampaikan karena kita sedang melakukan kajian dua sisi antara Al-Quran dengan Al-Hadis. Nah,
sudut pandang atau angle yang berbeda terkait dengan tema pewahyuan atau tema besar pewahyuan Al-Quran, kita juga akan melihat penegasannya. Ada dua periode. Satu periode Mekah, ayat-ayat yang turun di sana adalah ayat ketauhidan dan keilmuan sebagai pondasi keimanan. Jadi ayat-ayat Makkiyah yang turun di Mekah itu belum ada perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji. Itu baru turun nanti di periode Madinah. Selama 12 tahun di Mekah, Rasulullah mendapatkan wahyu-wahyu yang isinya itu soal ketauhidan dan keilmuan tadi itu. Yang jumlahnya sangat banyak, itu yang ribuan itu. Mengenalkan Allah itu siapa, Allah bagaimana, Allah di mana, kemanapun kamu berhadapan dengan Allah, Allah itu ahad, Allah, dan seterusnya. Itu turun di Makkah untuk apa? Membangun pondasi keimanan. Ini sangat penting terkait dengan bagaimana seharusnya kita beragama. Bahwa beragama ini pondasinya bukan di peribadatan. Pondasinya adalah di ketauhidan. Kita ini harus paham ilmu tauhid dulu. Mestinya nih ya, kalau dicoba diruntukkan secara ideal, sebelum sholat, sesungguhnya kita itu harus paham tentang tauhid dulu. Supaya sholatnya itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban misalnya. Sholatnya sekedar ya menjalankan ritual-ritual atau karena apapun ya. Puasanya juga bukan karena sekedar yang lain-lain, tetapi semuanya karena Allah, 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 Allah. Itu mengikuti kurikulum Rasulullah di awal pewahyuan, beliau mendapatkannya adalah pondasi keimanan, mengenalkan Allah. Bahkan di akhir masa periode Mekah itu Rasulullah diperjalankan Isra Mi'raj untuk apa? Meneguhkan keimanan beliau. Barulah nanti perintah-perintah ibadah-ibadah mahdoh itu. Sholat, tapi sholatnya sudah nyambung ke tauhidannya, sudah kokoh hanya karena Allah. Nanti turun perintah puasa ya karena Allah. Turun perintah zakat, perintah umroh dan haji dan seterusnya. Kalau pondasinya sudah benar, maka menjadi benar orientasinya dalam beragama. Jadi menarik, periode Makkah itu membangun ketauhidan dan keimanan. Nah, di periode Madinah, ayat-ayat peribadatan itu bermunculan. Ayat-ayat muamalah itu bermunculan. Ya, muamalah adalah interaksi kemanusiaan, transaksi-transaksi perekonomian dan sebagainya masuk dalam muamalah sebagai pondasi pembentukan sistem masyarakat atau sistem keumatan. Ya, jadi itu ditatanya adalah di Madinah atau di periode Madinah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini di satu sisi ya kita sudah mendapatkan gambaran tentang pokok-pokok pikiran Al-Quran itu. Nah, berikutnya kita masuk lebih dalam lagi. Ayat-ayat yang diwahyukan itu ada terkait dengan yang namanya asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya wahyu. Kenapa suatu wahyu ayat A katakanlah itu turun? Karena ada peristiwa-peristiwa yang terkait dengannya. Ini perlu diperhatikan karena membangun konteks bahwa sebuah ayat itu bisa terjadi tidak boleh dilepaskan dari konteksnya. Sebab-sebab turunnya wahyu. Menariknya, ketika kita telusuri tentang asbabun nuzul itu, ternyata tidak semua isi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Cuma sepertiga saja dari isi Al-Quran yang ada sebab-sebab turunnya wahyu itu. Yang 2/3 isi Al-Quran itu nggak ada asbabun nuzulnya. Ini menjadi menarik, karena kadang-kadang di antara kita ada yang memaksakan bahwa memahami Al-Quran itu harus mengikutkan asbabun nuzulnya, harus sesuai konteksnya. Iya, yang ada asbabun nuzulnya. Tetapi ternyata Al-Quran itu lebih banyak yang tidak ada asbabun nuzulnya. Nah, kalau ayat itu ada asbabun nuzulnya, maka kita harus memahami ayat itu sesuai dengan konteks yang terjadi pada waktu itu.
Meskipun konteks yang terjadi pada waktu itu bisa saja sama dengan konteks yang terjadi pada hari ini. Itu bisa saja konteks pada waktu itu soal perang misalnya, ya hari ini ada perang. Soal makanan haram misalnya, jadi hari ini juga bisa ada makanan haram. Tapi bahwa konteks itu memberikan guidance kepada kita supaya jangan sampai kita terlalu keluar dari konteks yang ada. Boleh dikiaskan, dianalogikan. Nah, jadi menarik faktanya sepertiga isi Al-Quran itu ada sebab-sebab turunnya wahyu itu. Ada peristiwa yang mendahului, kemudian barulah turun ayatnya. Tetapi yang lainnya tiba-tiba muncul itu, wahyu itu, tanpa sebab turun ayat. Nah, kita mencoba melihat di dalam Al-Quran. Jadi lebih banyak ayat yang tidak ada asbabun nuzulnya. Yang ada asbabnya itu biasanya ditandai dengan frase atau kalimat-kalimat yang khas. Misalnya, mereka bertanya. Nah, itu adalah ayat-ayat yang ada konteksnya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bla 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 bla. Itu biasanya adalah ayat yang ada asbabun nuzulnya. Atau ada frase, katakanlah kepada mereka Muhammad. Itu adalah ayat-ayat yang ada asbabun nuzulnya. Ada konteks yang harus diperhatikan. Atau perintah-perintah khusus, ya, tidak pakai frase mereka bertanya kepadamu atau tidak menggunakan katakanlah kepada mereka, tetapi ada perintah-perintah khusus seperti pelarangan minuman khamr. Ketika dilarang itu berarti ada peristiwa yang terkait dengannya. Atau izin berperang, itu ada konteksnya. Jadi kadang-kadang nih orang-orang yang tidak paham tentang perintah berperang di dalam Islam, ada yang mengkritik orang dari luar Islam. Al-Quran mengajarkan kekerasan, mengajarkan perang, mengajarkan ini dan seterusnya, membunuh lawan dan sebagainya. Ya, dia tidak paham konteksnya. Kalau dia paham konteksnya, maka dia akan melihat perintah berperang itu diizinkan Allah ketika umat Islam diperangi, dianiaya, dibunuh, diusir, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu penting. Konteks itu menjadi penting terkait dengan ayat-ayat yang memang ada asbabun nuzulnya, sehingga tidak bisa dilepaskan begitu saja. Atau yang lainnya, tidak terindikasikan di dalam Al-Quran tentang ayat-ayat yang punya asbabun nuzul, tetapi diceritakan melalui hadis tentang penyebab turunnya suatu ayat. Oke, ya, ini ada kaitannya dengan nanti perbandingannya dengan hadis. Saya kasih contoh tentang ayat-ayat yang ada asbabun nuzulnya itu dengan frase mereka bertanya, misalnya itu. Salah satunya dalam surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Nah, gitu ya. Ada sebuah peristiwa yang tergambar di situ. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi ayat terkait dengan ruh itu ada background-nya. Meskipun ayat ini ada background-nya, bisa saja kemudian konteksnya ada di era yang kita sekarang berada ini. Misalnya sebagai contoh, saya pernah debat, ya, diskusi panjang, berdebat dan menghasilkan satu buku, berdebat dengan seorang ateis misalnya. Kemudian dia bertanya tentang ruh dan menghasilkan sebuah buku yang judulnya Ketika Ateis Bertanya Tentang Ruh misalnya. Artinya tidak selalu konteks yang terjadi di zaman dulu kemudian mengikat ayat itu tidak berlaku di zaman sekarang, tidak juga gitu. Tetapi setidak-tidaknya konteks yang terjadi pada waktu itu memberikan gambaran nuansa kepada kita bagaimana memahami dan memaknai ayat itu. Di era sekarang tetap saja orang bisa bertanya tentang ruh, tetapi kita mendapat konteksnya, ya. Oke, mereka bertanya. Di ayat yang lain lagi, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, tentang hilal. Katakanlah Muhammad, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji
Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa, dan masukilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung, dan seterusnya. Ini ada konteksnya. Di zaman sebelum Islam, ya, ibadah haji itu kan sebelum Nabi Muhammad sudah berjalan, tetapi sudah menyimpang. Di antaranya, mereka ritual-ritualnya itu adalah memasuki rumah-rumah di sekitar itu dari belakangnya, keluar dari depan, gitu, untuk melakukan ritual-ritual haji. Nah, kemudian turunlah ayat ini untuk menggambarkan tentang kapan dimulainya bulan haji, ya, bulan Sabit atau hilal, yang memang ternyata konteksnya pun sampai sekarang masih berlaku. Sehingga terjadi perbedaan, misalnya menentukan kapan mulainya bulan Zulhijjah, bulan haji itu, atau kapan mulainya, ya selain Idul Adha juga Idul Fitri, kapan mulainya Ramadan. Itu mengarah atau mengambil bukti dari munculnya bulan Sabit atau hilal itu. Ya, tetapi ayat-ayat yang seperti ini kita perlu membaca konteksnya. Mereka bertanya, atau di ayat yang lain lagi ada frase katakanlah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya, padahal Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, kitab Taurat dan Injil itu. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuhi para nabi Allah jika benar-benar kamu orang yang beriman? Ya, jadi tergambar di situ. Ada peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat itu. Nah, contoh yang lainnya adalah perintah khusus terkait dengan asbabun nuzul itu. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Surat Al-Hajj ayat 39. Jadi perintah berperang diizinkan oleh Allah untuk berperang, itu dikarenakan diperangi. Nah, ini hujah yang seringkali harus kita sampaikan kepada orang-orang yang tidak paham tentang perintah perang itu, seakan-akan lepas dari konteksnya. Tentang riba itu juga. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang ingkar di antara mereka itu siksa yang pedih. Surat An-Nisa 161. Ini backgroundnya adalah para pemungut riba, orang-orang Yahudi itu suka menjalankan riba sampai sekarang. Orang-orang yang berada di sistem moneter dunia dan perbankan dunia itu adalah kebanyakan orang-orang Yahudi. Itu sejak zaman Nabi dulu, sejak zaman dulu mereka memang suka menjalankan sistem ribawi itu. Nah, istilah riba di dalam Al-Quran digambarkan seperti itu. Memakan riba. Mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Sehingga digambarkan dalam sistem kapitalis ini sesungguhnya riba, sistem ribawi itu kan merampok, ya, dalam tanda petik, merampok harta benda orang lain, atau istilah ayat ini memakan harta benda orang lain dengan memaksa, ya, dengan terpaksa memberikan, tidak mampu, kemudian meminjam dengan penekanan harus ada tambahan-tambahan segala macam yang memberatkan. Ya, tentang ini menjadi kajian menarik yang berbeda. Tetapi poin pentingnya yang digambarkan Al-Quran terkait dengan ini, riba itu bersifat penjajahan ekonomi lah, gampangannya begitu. Tetapi dalam konteks ini yang ingin saya sampaikan adalah perintah-perintah khusus yang ada asbabun nuzulnya. Salah satunya terkait dengan riba itu. Jadi ada peristiwa yang mendahulunya. Termasuk larangan sholat untuk orang-orang yang mabuk misalnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Jadi dulu orang Islam itu boleh atau belum dilarang, ya, mabuk itu belum dilarang, khamr, karena
Ya, Al-Quran itu atau Islam ini menariknya melarang atau menerapkan sistem di dalam syariat Islam itu secara bertahap seiring dengan kondisi yang menyertainya. Tidak selalu atau bahkan seringkali melakukannya secara bertahap sesuai dengan kondisinya. Termasuk riba itu juga begitu, termasuk khamr juga begitu, termasuk perbudakan itu juga begitu secara bertahap. Wahai orang yang beriman, jangan kamu sholat. Orang beriman ya, kaitannya dengan sedang kamu dalam keadaan mabuk. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau mabuk ya sudahlah, tidak boleh sholat dulu karena nggak ngerti apa yang diucapkan, gitu ya. Nanti kalau sudah sadar baru boleh sholat. Itu awalnya begitu. Tetapi kalau orang tidak memahami konteksnya dan kemudian mengambil ayat nah itu loh, Islam itu membolehkan orang bermabuk-mabukan, kan begitu. Itu yang ya menjadi terdistorsi kalau anunya seperti itu. Ini yang digambarkan ayat tadi di surat Ali Imran ayat 7, orang-orang yang cenderung kesesatan, mencari-cari takwilnya, yang memunculkan fitnah, itu mengambil sebagian ayat dan tidak paham konteksnya yang secara utuh, secara komprehensif. Jangan sholat di masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu sudah mandi besar. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Usaplah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi poinnya yang ingin saya sampaikan adalah ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul, tetapi kalimatnya itu selain ada frase mereka bertanya kepadamu atau katakanlah Muhammad ya, dan seterusnya, itu kita bisa melacaknya. Nah, tetapi Bapak dan Ibu sekalian, ternyata banyak sekali atau lebih banyak ya, 2 kali lipatnya adalah ayat-ayat yang turun tanpa asbabun nuzul. Tanpa asbabun nuzul, banyak sekali. Saya bacakan sebagiannya. Ini dalam surat Al-An'am misalnya, ayat 1 sampai dengan 3. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang ingkar mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajalmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ada di sisinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang hari kebangkitan. Dan dialah Allah, baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui apa yang kamu usahakan. Ayat-ayat seperti ini bertaburan di dalam Al-Quran yang tidak ada asbabun nuzulnya. Karena memang ya Allah ingin memberikan penjelasan saja bahwa Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi. Ini pengetahuan yang baru yang justru ingin diberitahukan Allah kepada kita, diinformasikan kepada kita, kepada umat Islam. Tidak ada asbabun nuzulnya. Cerita tentang Allah yang menciptakan jagat raya dan menciptakan cahaya dari kegelapan, kemudian menciptakan manusia dari tanah, ya, kemudian menjadikan ajal kita, dan seterusnya. Termasuk mengetahui segala macam peristiwa, tidak ada rahasia baginya. Itu adalah ayat-ayat yang tidak ada asbab nuzulnya. Turun begitu saja sebagai sebuah pengetahuan baru kepada Nabi dan kepada kita semua umatnya. Nah, biasanya itu terkait dengan ayat-ayat tauhid yang justru tadi kita sudah mendapat gambarannya, ribuan ayat-ayat tauhid itu bertebaran di dalam Al-Quran, menggambarkan tentang Allah, dan itu menjadi pokok pikiran utama di dalam Al-Quran, di dalam agama kita, memperkenalkan Allah kepada kita semua yang dalam periodisasi pewahyuan itu ada di periode Makkah 12 tahun kira-kira, sedangkan periode Madinah 10 tahun. 12 tahun Allah membangun ketauhidan kita dengan ayat-ayat yang tanpa asbabun nuzul. Ada sebagiannya yang ada asbabun nuzulnya, tapi sebagian besarnya tidak ada asbabun nuzulnya.
Termasuk nanti wahyu pertama pun itu tidak ada asbabun nuzulnya ya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril saja untuk menurunkan wahyu surat Al-Alaq kepada Rasulullah saat berada di Gua Hira itu. Misalnya di ayat yang lain, ini ayat kursi misalnya. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang kekal, yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Surat Al-Baqarah ayat 255. Gak ada asbabun nuzulnya. Kenapa? Ya karena ini ayat yang sangat mendalam, yang pengetahuan tentang ini di luar konteks dari apa yang dipahami manusia pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang pun ini masih memunculkan kajian-kajian yang sangat mendalam tentang ketauhidan itu. Langsung saja diturunkan Allah sebagai pengetahuan, hikmah bagi kita, sebuah hikmah yang sangat mendalam. Nah, hadis-hadis itu tidak menjelaskan isi ya Al-Quran. Kita mulai beranjak kepada hadis sekarang. Hadis itu kebanyakan, sebagian besarnya, nanti kita lihat data-datanya, tidak menjelaskan isi dari ayat-ayat Quran itu. Misalnya nih, saya kasih contoh supaya konkret. Ada sebuah ayat yang ini bercerita tentang ketauhidan yang sangat dalam, yaitu surat Ali Imran 190-191. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang hari terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Ayat ini digambarkan sebagai ayat yang sangat fenomenal, dikarenakan Nabi itu menangis semalaman ketika menerima wahyu ini, ketika beliau berada di Madinah. Sudah beristrikan Aisyah, rumahnya bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Turun wahyu itu di malam hari, dan Rasulullah menangis semalaman, membaca atau menerima ayat itu, dan kemudian membaca di dalam sholatnya di malam hari itu. Sampai datangnya waktu subuh, Bilal, muadzinnya, sudah menyelesaikan azan subuh, Nabi belum muncul di masjid yang sesungguhnya hanya bersebelahan saja. Sampai Bilal memutuskan untuk menyusul, menjemput Nabi, ketuk pintu rumah Nabi, dan kemudian dibukakan Nabi, Bilal mendapati Rasulullah sedang menangis. Sehingga terheran-heran kenapa Nabi sampai menangis, matanya sembab, berurai air mata, membasahi wajahnya dan jenggotnya dan badannya itu. Sedemikian sedihkah yang masalah yang sedang menimpa beliau itu. Ternyata beliau menyampaikan bahwa beliau baru menerima wahyu ini, surat Ali Imran 190-191. Nah, sejumlah hadis itu menceritakan tentang turunnya wahyu ini, tetapi tidak menceritakan kedalaman isi, ya, tidak menjelaskan isi dari firman ini. Kita lihat misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 4203 misalnya. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far, berkata,
telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah mengabarkan padaku Syarik bin Abdullah bin Abu Namir dari Quraib dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu ketika aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang-bincang bersama istrinya sesaat. Kemudian beliau tidur. Tatkala tiba waktu sepertiga malam terakhir, beliau duduk dan melihat ke langit. Lalu beliau membaca, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang hari terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Surat Ali Imran 190. Lalu beliau berwudu dan bersiwak, kemudian sholat 11 rakaat. Setelah mendengar Bilal adzan, beliau sholat 2 rakaat, kemudian beliau keluar untuk sholat subuh. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini menggambarkan secara sepintas tentang turunnya ayat itu. Jadi hanya bercerita tentang situasi, sama sekali tidak berbicara tentang kedalaman dari wahyu itu. Sehingga tidak bisa disebut hadis ini menjelaskan firman Allah. Hadis ini menjelaskan isi Al-Quran. Itu tidak bisa, melainkan menambahkan informasi terkait dengan turunnya ayat itu. Bahkan tidak menggambarkan tentang kondisi yang lebih detail seperti digambarkan oleh hadis yang lain yang diriwayatkan dari jalur yang berbeda. Misalnya berikut ini. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Umar yang berasal dari Siti Aisyah. Ceritakanlah kepada kami hal yang paling mengagumkan yang pernah engkau lihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah menangis dan mengatakan bahwa semua perkara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengagumkan. Beliau mendatangiku di malam giliranku hingga kulit beliau menyentuhku. Setelah itu beliau berkata, biarkanlah aku menyembah Tuhanku. Maka aku berkata, demi Allah, sesungguhnya aku suka berada di dekatmu. Dan sesungguhnya aku suka menyembah Tuhanmu. Jadi Siti Aisyah berdialog dengan Rasulullah. Nabi SAW bangkit menuju kirbah, tempat air dari kulit. Lalu berwudu tanpa banyak mengucurkan air. Setelah itu beliau berdiri mengerjakan sholat dan beliau menangis sehingga jenggotnya basah oleh air mata. Lalu sujud dan menangis hingga air matanya membasahi tanah. Kemudian berbaring pada lambungnya dan menangis lagi. Bilal datang memberitahukan kepadanya waktu sholat subuh. Seraya bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Padahal Allah telah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, celakalah kamu wahai Bilal, apakah yang menghalang-halangiku untuk menangis, sedangkan Allah telah menurunkan kepadaku malam ini ayat berikut ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang hari terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Surat Ali Imran 190 dan 191. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, celakalah bagi orang-orang yang membacanya, lalu ia tidak merenungkan semua itu. Hadis riwayat Tabrani dari dari Ibnu Umar. Bapak dan Ibu sekalian, saya cuma ingin memberikan gambaran fungsi hadis, ya, posisi hadis terkait dengan firman-firman Allah. Sangat banyak, kebanyakannya, sebagian besar hadis itu sesungguhnya tidak memperdalam isi dari Al-Quran, tetapi memberikan informasi-informasi tambahan atau lanjutan dari firman Allah di dalam Al-Quran. Misalnya nih, Al-Quran bercerita atau memerintahkan untuk sholat. Maka apa yang diceritakan oleh hadis? Apakah memperdalam makna dari sholat itu? Misalnya, Allahu Akbarnya, takbiratul ihram itu cara membangun kedalamannya adalah begini. Nggak ada di dalam hadis. Apakah membangun kefahaman yang lebih dalam terkait dengan surat Al-Fatihah misalnya?
Nggak ada. Atau bacaan di dalam rukuk, di dalam sujud, di dalam duduk antara dua sujud atau tahiyat akhir, kedalamannya seperti apa diperjelas di dalam hadis. Enggak. Yang diceritakan oleh hadis adalah tentang situasinya, tentang tata caranya. Bahwa sholat itu dimulai dari misalnya berwudu, mensucikan anggota-anggota badan, kemudian takbiratul ihram, kemudian baca yang fardu-fardu adalah membaca Al-Fatihah, kemudian nanti ada rukuknya, ada sujudnya, dan sampai salam. Itu yang diceritakan. Jadi sesungguhnya hadis itu memberikan informasi tambahan, kelengkapan tambahan, tetapi kedalaman dari firman Allah, isi Al-Quran itu sendiri sesungguhnya terkandung di dalamnya Al-Quran itu. Dan harus dieksplorasi dengan berbagai macam cara. Tidak mencukupi hadis untuk mengeksplorasi kedalaman makna Al-Quran. Ini menjadi poin yang sangat penting, yang seringkali ya tidak begitu kita cara memahaminya. Seakan-akan hadis itu justru memperdalam dan menjelaskan isi. Tidak, sifatnya itu lebih kepada melengkapi dan menambahkan mungkin di level-level teknisnya yang dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah. Tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara berzakat, berhaji, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh konkretnya, marilah kita mengambil pokok-pokok pikiran hadis yang misalnya dari Kutubus Sittah itu yang tertinggi grade-nya adalah Sahih Bukhari. Kita akan bisa melihat dari Sahih Bukhari ini sesungguhnya apa yang menjadi pokok-pokok pikiran, ya, yang menjadi pokok-pokok pikiran dari hadis, khususnya yang ada di hadis Sahih Bukhari, ya, dalam kitab Sahih Bukhari. Ada 33 ya bab atau kitab ya di dalam Sahih Bukhari itu. Yang pertama adalah kitab permulaan turunnya wahyu. Di dalamnya terdapat berita-berita tentang turunnya wahyu Al-Quran di awal itu. Misalnya bagaimana kondisi Nabi pada saat menerima wahyu pertama. Diceritakan beliau sedang berada di dalam Gua Hira. Kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian disuruh baca, ya, dan dipeluknya, tetapi Nabi tidak bisa membaca. Dan seterusnya. Yang diceritakan adalah situasi tentang turunnya wahyu itu. Tetapi tidak menceritakan kedalaman makna dari wahyu pertama, surat Al-Alaq itu. Misalnya dibahas di hadis, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu artinya adalah begini. Dan seterusnya, 5 ayat itu. Tidak. Yang diceritakan adalah kondisi di seputar turunnya wahyu itu. Diceritakan juga di hadis yang lain, malaikat Jibril itu kadang-kadang turun dalam bentuk manusia, kadang-kadang sebagai laki-laki, kadang-kadang hanya terdengar suaranya, dan yang paling berat adalah suara gemerincing seperti bel atau lonceng, dan seterusnya. Yang diceritakan adalah suasananya. Itu ada di dalam kitab permulaan turunnya wahyu, ya, di dalam hadis dari Sahih Bukhari di bab pertama. Bab keduanya cerita tentang apa? Yang disebut sebagai kitab iman. Itu memuat definisi-definisi tentang iman dan Islam. Iman adalah percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, para Nabi, kepada hari kiamat, kepada takdir. Dan berislam itu adalah ketika kalian bersyahadat, ya, berikrar hanya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian menjalankan sholat, kemudian puasa, kemudian zakat dan haji. Itu lebih kepada definisi-definisi, tetapi tidak berisi kedalaman dari ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang keimanan, misalnya. Kitab iman. Kitab ilmu itu juga bercerita tentang bagaimana umat Islam itu diwajibkan, ya, difardukan, sangat dianjurkan untuk belajar keilmuan. Derajatnya orang berilmu itu sangat tinggi, misalnya, dan seterusnya tentang ilmu. Kemudian yang banyak adalah
hadis-hadis terkait dengan tata cara ibadah. Kitab wudhu itu menempati satu bab tersendiri. Bagaimana cara berwudhu, urut-urutannya, dan sebagainya, syarat-syaratnya, dan sebagainya. Kitab wudhu. Yang kelima, kitab mandi besar. Yang keenam, kitab tentang haid. Bagaimana perlakuan dan kemudian bagaimana apa yang harus dilakukan ya oleh wanita yang sedang haid, dan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh, dan seterusnya. Yang ketujuh, kitab tayamum, tata cara bertayamum. Yang kedelapan, kitab sholat, tata cara sholat. 9, khusus kitab waktu sholat, pengaturan kenapa ada subuh, ada dan seterusnya ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian kitab azan. Ini 10 kitab ya, berbicara tentang begitu banyaknya yang terkait dengan ibadah mahdoh. Yang ke-11, kitab sholat Jumat, bab tersendiri. 12, kitab sholat khauf. Sholat khauf itu adalah sholat ketika sedang berperang atau dalam ketakutan, bagaimana tata caranya yang diajarkan. Yang ke-13, kitab 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Itu ada penjelasan hadis-hadisnya. Yang ke-14, kitab sholat witir khusus. 15, kitab sholat istisqa, sholat minta hujan. 16, kitab sholat kusuf, sholat gerhana. 17, kitab sujud Al-Quran atau sujud tilawah. Hadis-hadis tentang itu. 18, kitab sholat qashar, jamak qashar. Kalau kita bepergian, kita boleh meringkasnya dan menyatukan dalam satu waktu. 19, kitab tahajud dan sholat tatawu. Sholat tatawu itu adalah sholat-sholat tambahan sesudah wudhu, sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, ya, dan seterusnya. Ini dalam satu kitab tersendiri. 20 kitab sholat di Masjid Mekah dan Madinah. Fadilahnya apa dan seterusnya, bagaimana tata caranya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kitab ke-21 adalah kitab amalan di dalam sholat. Apa saja amalan-amalan yang boleh dan bisa dilakukan di dalam sholat. 22 kitab sujud sahwi, khusus satu kitab tersendiri, sujud ketika kita lupa rakaat sholat misalnya, diperintahkan untuk sujud sahwi. 23 kitab jenazah, bagaimana merawat, memperlakukan, dan ya menyikapi jenazah. 24 kitab zakat, 25 kitab haji, 26 kitab umroh, 27 kitab orang yang terhalang untuk melakukan suatu perintah-perintah beragama. Kitab 28 adalah mengganti buruan, tentang binatang buruan. 29 kitab keutamaan kota Madinah. 30 kitab puasa. 31 kitab sholat taraweh. 32 kitab keutamaan Lailatul Qadar, dan 33 kitab iktikaf. Itu adalah bab-bab atau disebut sebagai kitab-kitab yang tersendiri yang ada di dalam Sahih Bukhari. Anda melihat isinya itu lebih kepada tata cara ibadah-ibadah, ya, peribadatan. Sangat sedikit sekali yang memperjelas kandungan makna dari dalam Al-Quran. Jadi, kalau kita lihat posisinya, berarti hadis itu sesungguhnya berposisi untuk menambahi informasi, ya, informasi tambahan di level teknis yang dicontohkan oleh Rasulullah. Oke, sahabat sekalian. Misalnya saya contohkan terkait dengan turunnya wahyu tadi, ada hadisnya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, ibu kaum mukminin, bahwa Al-Harith bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku. Lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu bicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkannya.
Aisyah berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari yang sangat dingin, lalu terhenti dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat. Bukhari, hadis riwayat Bukhari nomor 2. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menunjukkan hal ini kepada kita dan kita bisa mendapatkan gambaran suasananya, fungsi dari hadis terhadap isi Al-Quran itu. Lebih kepada melengkapi dan memberikan gambaran suasana terkait dengan turunnya wahyu itu, atau menambahkan tata cara yang bersifat teknis yang diajarkan, diteladankan, dicontohkan oleh Rasulullah yang kemudian kita jalankan secara turun-temurun sampai hari ini. Jadi ini bagian akhir. Hadis itu sebagian kecil saja dari isi Al-Quran, menjelaskan isi Al-Quran. Dari jumlah 6.236 ayat itu, sebagian besarnya itu tidak dijelaskan di dalam hadis dari sisi kedalamannya, melainkan dari sisi turunnya saja. Ini loh dulu turun ayat ini, termasuk surat Ali Imran ayat 190-191 tadi, di mana Nabi kemudian menangis semalaman dan seterusnya. Padahal itu isi kandungannya kan sangat-sangat luar biasa, sehingga menyebabkan Nabi menangis semalaman. Tetapi kita tidak akan menemukan penjelasan kedalamannya itu di dalam hadis. Kedalaman dari ayat itu ya kita peroleh dari ayat itu sendiri, yang kita fahami berdasarkan pemahaman komprehensif dengan ayat-ayat lainnya di dalam Al-Quran. Karena ini masuk dalam ayat mutasyabihat yang harus dipahami, ayat dijelaskan oleh ayat. Itu yang disebut sebagai tafsir tertinggi di dalam Al-Quran, yaitu ayat bil ayat. Bukan ayat bil hadis atau bil sunnah, tetapi ayat bil ayat. Itu adalah tafsir yang paling tinggi. Kedalaman isi Al-Quran itu hanya bisa diperoleh dari dalam Al-Quran itu sendiri. Bagi siapa? Bagi ulul albab. Nah, itu cerita tentang ulul albab lantas panjang. Bagaimana seorang ulul albab bisa mendapatkan makna dari dalam Al-Quran itu secara sedemikian mendalam. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak akan paham, tidak akan mendapat pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali para ulul albab atau orang-orang yang disebut sebagai ulul albab atau diterjemahkan sebagai orang yang berakal itu. Jadi ayat-ayat ketauhidan yang isinya 3.000 ayat lebih dari dalam Al-Quran, itu kedalamannya ya harus kita gali dari dalam Al-Quran sendiri. Tapi konteks-konteksnya, tambahan informasinya dan sebagainya, itu bisa kita ambil dari hadis. Nah, terkait alam semesta itu juga hadis-hadisnya sedikit sekali. Yang banyak itu di dalam hadis tadi adalah ini, fikih peribadatan. Yang jumlah ayatnya, ya kita melihat di sini sekitar 150-an ayat. Itu yang banyak diceritakan oleh hadis. Jadi kita melihat nih, berapa persen dari isi Al-Quran yang sesungguhnya ada penjelasannya di dalam hadis itu. Ratusan ayat dari ribuan ayat. Sekitar 150 ayat. Ya, tadi tata cara segala macam, sholat, puasa, umroh, haji, dan sebagainya. Itu yang secara detail dijelaskan di dalam Al-Quran, yang kalau kita di dalam hadis maksud saya, yang kalau itu kita rujukkan ke dalam Al-Quran, ternyata penjelasan Al-Qurannya menempati sekitar 150 ayat saja. Maka kalau kita ini kemudian mewajibkan, mengharuskan, memahami Al-Quran harus menggunakan hadis, kita ini mempersempit pemahaman kita terhadap Al-Quran, yaitu hanya di sekitar ya ratusan ayat itu. Padahal isi Al-Quran kedalamannya itu ada di ribuan ayat yang justru tidak ada penjelasan maknawinya di dalam hadis, melainkan harus dieksplor melalui konsep atau metodologi ulul albab. Inilah Bapak dan Ibu sekalian yang menjadi background, latar belakang saya. Kenapa dalam buku-buku saya yang 60-an judul itu, saya sedikit menggunakan hadis. Karena saya sedang bercerita tentang kedalaman isi Al-Quran. Di ayat-ayat ilmu pengetahuan, ayat-ayat ulul albab, ayat-ayat kauniyah, dan seterusnya. Tetapi sebagian kawan yang tidak memahami
background yang ada di dalam pikiran saya itu mengatakan Pak Agus ini kok jarang menggunakan hadis. Pak Agus ini inkar hadis ya, bahkan inkar sunnah dan sebagainya. Nah sesungguhnya ini loh penjelasannya. Gitu. Ini penjelasannya, kefahaman saya terhadap posisi Al-Quran dan posisi hadis itu seperti apa. Bahwa hadis dibutuhkan iya, tapi dalam konteks yang sudah kita bahas itu untuk menjelaskan, menambahi informasi-informasi yang teknis, yang diteladankan, dicontohkan oleh Rasulullah. Oke ya, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang terakhir sebagai penutup, Al-Quran menggambarkan di dalam surat Az-Zumar ayat 23, bahwa hadis yang terbaik, hadis itu adalah berita, perkataan, ya, informasi, itu sesungguhnya adalah Al-Quran itu sendiri. Allah telah menurunkan hadis, perkataan, berita yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka itu di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pemimpin pun. Luar biasa, ayat ini menggambarkan petunjuk itu ya ada di dalam Al-Quran ini terkait dengan kedalaman itu, yang membuat seseorang sampai bergetar-getar, sampai gemeteran gitu ya. Bergetar kulitnya, bergetar hatinya. Ini kalau dikaji secara ulul albab luar biasa. Bahwa pikiran, perasaan itu sampai terefleksi ke dalam kepada kulit kita ini. Orang yang sedang tegang, sedang emosi, sedang stres, itu kulitnya akan berbeda kondisinya dengan orang yang rileks, dengan yang sabar. Ini kajian yang luar biasa, hanya terkait dengan ini. Orang tegang, orang stres, kulitnya kalau dipegang oleh ahli pijat misalnya, itu langsung ketahuan, wah tegang semua nih Pak. Wajah Anda tegang, pundaknya tegang, tangannya, kakinya, pinggangnya semuanya tegang, Anda sedang stres nih. Gitu. Ini ayat ini luar biasa, kajiannya dari sisi kedalamannya. Bahkan sampai bergetar, selain kulitnya juga hatinya, jantungnya. Ternyata getaran-getaran jantung itu berbeda-beda. Orang emosi getarannya berbeda-beda, orang terharu getarannya berbeda, orang sabar getarannya berbeda, orang ya segala macam membawa informasi perasaan, bergetar-getar hatinya. Nah, yang begini ini, kedalaman ini kita tidak akan menemukan di dalam hadis. Ditemukannya ya di dalam Al-Quran itu, dan kemudian ditambahi bagi orang-orang yang berilmu katanya, orang-orang ulul albab yang melakukan tafakur dalam atau kepada seluruh ciptaan Allah, langit dan bumi dan segala isinya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kan gitu. Jadi selain dia yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dia berzikir, ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, tapi dia juga wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia bertafakur, berpikir ilmiah, berpikir logis, rasional, analitik, empirik terhadap jagat raya, terhadap langit, bumi dan segala peristiwa yang ada di dalamnya, sampai dia mendapat kepahaman, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia segala yang Engkau ciptakan ini. Fakina ada benar, hindarkan kami dari siksa api neraka. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai sebuah petunjuk yang pendalaman maknanya bisa menggetarkan jiwa kita, bahkan lahir dan batin itu tergetar karenanya. Oke, saya kira saya cukupkan kajian kita ya pada kesempatan kali ini tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Satu, sebagai sumber hukum utama, ya Al-Quran, dan kemudian sumber hukum kedua sebagai penjelas dan menambahi secara teknis operasional terhadap apa yang terkandung di dalam Al-Quran, tetapi tidak bisa sumber hukum kedua ini menggantikan
hukum pertama ya, menggantikan, bahkan menjelaskan secara detail saja makna yang terkandung di dalamnya tidak, melainkan menambahkan penjelasan-penjelasan atau teknik-teknis dan operasionalnya di dalam pelaksanaan peribadatan. Saya kembalikan kepada Pak Dahriah. Terima kasih.